Tiba-tiba, beberapa sosok perkasa tampak ngeri, diam-diam penuh perhitungan. Kekuatan-kekuatan yang meneror terus-menerus menghilang, mengintip ke dalam takdir jurang yang luas, mencoba menemukan keberadaan orang yang telah menerobos. Sepasang mata jurang melayang di antara langit dan bumi, menatap ke dalam keabadian, mencoba menemukan petunjuk, mendeteksi perubahan dalam sungai takdir yang luas. Namun, ketika mereka dengan cermat menghitung, mereka mendapati takdir di depan sangat samar, seolah diselimuti kabut dan kabut, tidak dapat mendeteksi petunjuk atau jejak takdir pihak lain. Bagaimana mungkin? Seorang Master Dao yang baru naik, meskipun luar biasa, seharusnya baru saja melampaui jurang, belum sepenuhnya melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi dan bergabung dengan mereka. Bagaimana mungkin tidak ada jejaknya? Sosok-sosok perkasa ini terkejut dan mengungkapkan ketidakpercayaan. Tidak, sosok seperti itu harus dipahami dan dikendalikan. Kelahiran mereka dapat memengaruhi nasib Abyss. Masa depan Abyss kemungkinan besar akan mengalami transformasi, dan setiap transformasi akan membawa perubahan yang mengguncang bumi, mengubah sebuah era. Kita harus segera mengungkap asal-usul mereka, barulah kita bisa mendapatkan sedikit keuntungan di tengah kekacauan di masa depan. Ekspresi seorang makhluk kuat tampak serius. Setiap kekacauan di Abyss menciptakan era baru. Kekacauan dan perubahan seperti itu biasanya sulit diprediksi atau diramalkan. Kali ini, karena kelahiran seorang Dao Master baru yang istimewa, banyak penguasa Abyss telah melihat sekilas perubahan dalam takdir Abyss. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Jika mereka dapat menyimpulkan asal-usul mereka dan mengetahui identitas mereka, mereka dapat memanfaatkan identitas mereka untuk memata-matai dan memprediksi masa depan Abyss, yang secara efektif mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dengan pemikiran ini, banyak makhluk Abyss yang kuat segera mencoba memaksakan deduksi mereka, berusaha untuk menembus blokade rahasia surgawi dan menembus petunjuk. Boom! Jauh di dalam kabut tak berujung yang menyelimuti rahasia surgawi, semua orang samar-samar melihat sebuah sosok. Sosok samar ini berdiri gagah di antara langit dan bumi. Guntur yang mengerikan menggelegar di sekelilingnya, berubah menjadi tombak petir jurang hitam pekat yang mengerikan, bagaikan hakim langit dan bumi. Siapakah ini? Melihat sosok ini, semua orang tercengang. Aura seperti itu, bagaikan hakim agung, melayang di atas langit dan bumi, memegang kekuatan penghukuman. Namun, mungkinkah makhluk sekuat itu ada di jurang mereka? Mereka semua merasakan aura yang sangat menyesakkan dari orang tersebut. Ini seperti hukuman guntur jurang. Mungkinkah orang ini memahami jalan kesengsaraan guntur jurang? Apakah ada Master Dao setengah langkah yang berlatih dengan cara ini di jurang kita? Para makhluk kuat itu merenung cepat, tetapi mereka tidak dapat menemukan analogi yang sebanding dengan sosok inti tersebut. Tidak. Tiba-tiba, semua orang terkejut, menatapnya dengan takjub. Di dalam sosok yang menjulang tinggi ini, mereka merasakan beberapa kekuatan yang berbeda. Kekuatan-kekuatan ini sangat halus, hanya pelengkap, namun aura yang mereka pancarkan melonjak seperti gunung dewa yang menjulang tinggi, mengejutkan semua orang. Ini, embusan. Beberapa individu kuat, di tengah perhitungan, tiba-tiba memuntahkan darah. Tak terhitung takdir di hadapan mereka langsung hancur dan lenyap, keberuntungan mereka hancur lebur. Bahkan bagi para master seperti mereka, dampak dari memaksakan takdir jurang tak tertahankan. Aku telah menyimpulkan tabu-tabu jurang. Ekspresi semua orang dipenuhi keterkejutan. Sementara itu, di dalam jurang pemakaman jiwa, berdenting. Tanda seru. Rantai petir tak berujung berderak. Penguasa domain hukuman penjara. Tidak, sekarang ia seharusnya disebut penguasa Dao hukuman penjara. Petik 2. Pola Dao gelap merasuki tubuhnya, dan dengan setiap gerakan,
rantai petir yang cukup kuat untuk menghancurkan hukum alam melilit wujudnya. Ia sekarang jauh lebih kuat daripada sebelum status penguasa Dao-nya tercapai, tubuhnya sepenuhnya terserap ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Apakah ini kekuatan dunia dimensi yang lebih tinggi? Penguasa hukuman penjara, berlutut di hadapan Qin Chen, dipenuhi kegembiraan. Ia tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Cek, mengesankan. Penguasa Dao jiwa mengelilingi penguasa domain hukuman penjara. Ia merasakan aura darinya yang bahkan ia sendiri merasa cukup mengkhawatirkan. Keberuntunganmu sungguh patut ditiru, desa penguasa Dao jiwa. Apa maksudmu dengan milikmu? Anak itu, Mo Nianli melirik penguasa Dao jiwa. Karena hukuman penjara sudah menjadi pembangkit tenaga listrik setingkat penguasa Dao, kau seharusnya memanggilnya rekan Taois. Kita semua berada di organisasi yang sama, jadi bersikaplah ramah. Aku, penguasa Dao jiwa menatap Mo Nianli dengan mulut ternganga, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia sedang diceramahi oleh seorang anak kecil. Tapi ketika Mo Nianli mengatakan itu, ia tak punya alasan untuk keberatan. Qin Chen mengabaikan percakapan di sini, tetapi tersenyum pada penguasa hukuman penjara, bagaimana perasaanmu? Penguasa hukuman penjara menyeringai, Guru, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu pukulan saja, aku bisa meremukkan diriku yang dulu sampai mati. Bagus sekali. Qin Chen berkata dengan ringan, sekarang jurang berguncang, meskipun terobosanmu tersembunyi dengan sangat baik, identitasmu mungkin tidak tertebak oleh orang lain. Aku khawatir sebentar lagi eksistensi setingkat penguasa Dao akan datang untuk menyelidiki keberadaanmu. Aku bersumpah akan melindungi Tuan sampai mati. Penguasa hukuman penjara berseru dengan suara berat, boom, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, mengguncang kehampaan. Auramu, cukup menarik. Qin Chen menatap Master Taois hukuman penjara, lalu tiba-tiba melirik pola Dao hukuman petir hitam pekat di tubuhnya. Pola Dao hukuman petir itu mengandung kekuatan khusus garis keturunan jurang, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Aura Master Taoismu mengintegrasikan banyak kekuatan, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi orang lain. Ia menoleh untuk melihat Fang Muring dan Mo Nianli. Muling, Mo Nianli, aura Master Taois hukuman penjara sekarang mengandung rahasia transformasi dimensi tinggi. Itu akan sangat berguna bagi kalian berdua. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memahaminya? Mata Mo Nianli berbinar. Hehe, Paman Qin memang yang terbaik untuk Nianli. Tanpa ragu, ia melesat dan duduk bersila tak jauh dari guru Tao hukuman penjara. Pola-pola iblis berkilauan di sekujur tubuhnya, dengan panik menyerap kekuatan guru Tao yang terpancar darinya. Fang Muring juga tak ragu. Dengan sekejap mata, ia segera duduk dan mengalirkan kekuatan garis keturunannya, dan hukum vitalitas berkelebat di sekelilingnya. Tuan-tuan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkannya. Mohon perhatikan dengan saksama. Melihat ini, guru Tao hukuman penjara tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya sendiri, memanifestasikan kekuatan primordialnya dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam persepsi keduanya. Berdengung. Dengan bantuan guru Tao hukuman penjara, dalam sekejap, jejak aura dimensi yang lebih tinggi muncul dari kedua pria itu. Jelas, setelah menerima kekuatan garis keturunan mereka, penguasa Tao hukuman penjara, melalui manifestasi kekuatan garis keturunan mereka ini, telah memungkinkan pemahaman mereka tentang kekuatan dimensi yang lebih tinggi meningkat pesat, persepsi mereka tentang alam dimensi yang lebih tinggi pun meningkat drastis. Boom! Lebih lanjut, penguasa Tao hukuman penjara secara proaktif memasukkan kekuatan penguasa Tao ke dalam diri mereka berdua. Ini, penguasa wilayah api lilin dan penguasa wilayah naga riak tercengang, jantung mereka berdebar kencang. Tuan-tuan, bolehkah kami juga?
Qin Chen tersenyum tipis. Mau. Kalau begitu ikut. Terima kasih, tuan-tuan. Suara para penguasa wilayah api lilin dan penguasa wilayah naga riak bergetar karena kegembiraan. Mereka segera duduk bersila, mati-matian menyerap aura dimensi yang lebih tinggi yang terpancar dari penguasa Tao hukuman penjara. Sesaat kemudian, boom, aura mengerikan meletus dari mereka berempat. Hampir sampai. Bas. Pada saat ini, tatapan Qin Chen tiba-tiba beralih ke arah jurang keheningan abadi. Para Dao Master lainnya kemungkinan besar akan segera menyadari tempat ini. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Mata Qin Chen berbinar, dan ia berkata kepada Dao Master Jiwa dan Dao Master Hukuman Penjara, kalian berdua, stabilkan aura kalian, sembunyikan keberadaan kami, dan diam-diam menuju jurang keheningan abadi. Paman Qin, apakah kau berencana menyelamatkan ayahku? Mo Nianli buru-buru mengangkat kepalanya, Paman Qin, ayahku baik-baik saja. Biarkan dia menunggu sedikit lebih lama. Tidak akan terlambat bagi kita untuk berlatih sebentar. Qin Chen, Fang Muring, apakah ini senyum ayah dan anak yang legendaris?